Salam, selamat hari Minggu buat kita seluruhnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita kembali berkumpul pada hari Minggu ini bersama dengan keluarga kita masing-masing dalam ibadah saat ini. Minggu kita hari ini adalah Minggu Quasi-Modogeniti. Marilah memuji Tuhan atas kemurahan-Nya yang menyertai kita hingga pada saat ini. Oleh karenanya, sebelum kita memasuki ibadah saat ini, marilah bersaat teduh sejenak, kita berdoa dalam hati masing-masing. Amin. Kita bernyanyi dari Bukende nomor 783 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, firman-Mu mengatakan bahwa kami menderita dan mati bersama-sama dengan anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami, supaya kami bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Ajarlah kami menuruti kehendak-Mu, teguh dalam iman, serta penuh pengharapan akan kebangkitan dan kemuliaan yang kelak Tuhan berikan kepada orang yang percaya kepadamu. Amin. Kita bernyanyi dari Bukende nomor 706 ayat 1 dan 2.
Tuhan pada minggu ini tertulis dalam kitab Amsal 5 ayat 1 dan ayat 2. Beginilah bunyinya. Hai anakku, perhatikanlah hikmatku. Arahkanlah telingamu kepada kepandaian yang kuajarkan, supaya engkau berpegang pada kebijaksanaan dan bibirmu memelihara pengetahuan. Demikian bunyinya. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ini nomor 688 ayat 1 dan ayat 2. Marilah merendahkan diri di hadapan Tuhan kita dan mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Pengasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Marilah kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Sebab
biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku Endo nomor 437 ayat 1 dan ayat 2. Sapuloki dung Jesus maringan dia, ngasai dosaki di bainmu darnai, dung Jesus maringan dia, dung Jesus maringan dia, dung Jesus maringan dia. Jesus Allah, dung Jesus maringan dia. Firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada minggu ini tertulis dalam Amsal 17 ayat 17 sampai ayat yang ke-20. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Orang yang tidak berakal budi ialah dia yang membuat persetujuan yang menjadi penanggung bagi sesamanya. Siapa suka bertengkar, suka juga kepada pelanggaran. Siapa memuahkan diri, pintunya menjadi kehancuran. Orang yang serong hati tidak akan mendapat bahagia, orang yang memutar-mutar lidahnya akan jatuh ke dalam celaka. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku Endo nomor 96 ayat 1 dan 3. Nungata luhamatean bimbang Tuhan Yesusi aina hedo ibana songona nidok nai. Haleluya, haleluya, nunga he Yesusi. Haleluya, haleluya, nunga he Yesusi. Marlas roha be mahita Allah he Yesusi. Ai malu wasudehita sian hamagowani. Haleluya, haleluya, nunga he Yesusi. Haleluya, haleluya, nunga he Yesusi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita mendengarkan warta jemaat di gereja kita. Yang pertama, ulang tahun kelahiran dan pernikahan. Majelis Gereja dan seluruh jemaat HKBP Borneo Resort Banjarmasin mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan kepada seluruh jemaat yang berulang tahun periode 5 April 2021 sampai dengan 11 April 2021 seperti yang ada di lembar acara kita masing-masing. Yang kedua, mengakhiri calon situa. Melihat perlunya penambahan pelayan situa di gereja kita, maka akan diadakan pengangkatan mengakhiri calon situa. Oleh karena itu kami meminta dari setiap week agar memberikan nama atau mengusulkan nama dari jemaat untuk diangkat sebagai calon sintua di gereja kita. Yang ketiga, pelayanan ke Kapuas. Pada hari Sabtu, tanggal 17 April 2021, para halado gereja kita akan mengadakan pelayanan ke Kapuas, Kalimantan Tengah, yakni dalam acara Partupulun jemaat kita, Yeni Theodora Buru Pasaribu. Yang keempat, daftar sumbangan spontanitas pembelian tanah di samping gereja kita seperti yang ada dalam lembaran acara kita masing-masing. Kita bernyanyi dari buku ED nomor 720 ayat 1 dan 2. Sinondang ngolutku di Injil Yesus manang di dia beahu tokongku ingoti iur marsinona Kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin.
Shalom, selamat Paskah buat kita seluruhnya. Amang, inang, remaja, naposo bulung, dan anak-anak kami sekolah minggu, firman Tuhan yang menjadi khotbah pada minggu ini tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayatnya yang ke-32 sampai dengan ayat yang ke-37. Saya akan membacakannya kepada kita sekalian. Saya harap kita mengikutinya di dalam hati kita masing-masing. Beginilah bunyinya. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa, dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, ada suatu kisah nyata tentang 6 orang sahabat yang setelah sehabis kuliahnya, mereka memulai usahanya masing-masing dalam bidang merenovasi rumah. Mereka mengusahakannya sendiri-sendiri, tetapi meskipun mereka mengusahakannya sendiri-sendiri, mereka membentuk sebuah persekutuan tempat mereka berbagi. Mereka saling berbagi informasi, mereka saling membantu. Apabila salah satu dari mereka mendapatkan pekerjaan dan mereka tidak mendapat atau tidak dapat mengerjakan pekerjaannya sendiri, mereka akan membantu antara satu dengan yang lainnya sehingga semua boleh berjalan dengan baik. Mereka tidak saling menjatuhkan supaya mendapatkan pekerjaan meskipun di bidang yang sama, tetapi mereka saling membantu untuk mengerjakan pekerjaan yang belum usai itu sehingga boleh berjalan dengan baik. Setelah saling membantu selama 20 tahun, mereka mengaku bahwa kini ada suatu ikatan erat di antara mereka seperti sebuah keluarga besar. Akhirnya pengalaman, perasaan sehati sejiwa, saling membantu, saling menopang, membuat mereka mendirikan satu perusahaan yang bergerak di bidang renovasi rumah di Amerika Serikat dengan satu moto yang mereka pegang teguh dan yang mereka jadikan moto di tengah perusahaan yang mereka sama-sama dirikan, berhasil karena sahabat. Bapak Ibu, perhatian orang-orang itu tadi terhadap para sahabatnya mengingatkan kita pada khotbah saat ini tentang bagaimana kehidupan jemaat yang percaya kepada Kristus mula-mula. Ya. Dalam khotbah kita ini, kejadian yang ditunjukkan oleh 6 orang tadi sebelumnya sudah terjadi di dalam kehidupan Kristen mula-mula yang pada saat itu sedang bertumbuh. Tidak mudah menjadi seorang pengikut Kristus. Tidak mudah untuk mempercayai Kristus di dalam perjalanan kehidupan jemaat Kristen mula-mula, karena mereka harus menghadapi penganiayaan dari orang-orang di sekitar, bahkan dari pemerintahan. Oleh karena itu, karena mereka menghadapi situasi sulit yang terjadi pada saat itu, mereka sangat membutuhkan dukungan antara satu dengan yang lainnya. Dan kita lihat dalam khotbah ini, beberapa orang, bahkan orang-orang yang memiliki tanah ataupun rumah, bahkan itu dijualnya
untuk kemudian hasil dari penjualan itu mereka bawa kepada rasul-rasul dan dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluan dan kebutuhannya. Mereka sehati, sejiwa, dan segala sesuatu yang mereka miliki itu bukan kepunyaan mereka sendiri, tetapi mereka yakini sebagai kepunyaan mereka bersama. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, membangun persekutuan yang saling mengasihi seperti topik dalam minggu kita pada saat ini adalah dambaan semua orang, ya. Terlebih dalam hakikat kemanusiaan kita sebagai makhluk sosial, kita selalu mendambakan bahwa ada persekutuan, ada perkumpulan yang saling mengasihi di tengah-tengah kehidupan kita. Membangun persekutuan yang saling mengasihi itu tidak hanya kita dambakan hadir di tengah-tengah gereja, tetapi kita juga mendambakannya hadir di tengah-tengah kehidupan sosial bermasyarakat, ataupun juga atau secara khusus terlebih di tengah-tengah keluarga kita. Itu sebabnya kalau kita perhatikan Amanginang, ya, kita turut dalam begitu banyaknya perkumpulan ataupun persekutuan yang ada di sekitar kita, yang ada di dalam perjalanan kehidupan kita. Ya, ini kita boleh lihat ya, setidaknya kita ini ikut atau turut dalam bahagian perkumpulan ataupun persekutuan gereja, persekutuan marga, persekutuan lingkungan tempat di mana kita tinggal, atau bahkan persekutuan di mana kita bekerja dan lain sebagainya. Dan kalau kita lihat cita-cita harapan didirikan persekutuan ini dibangun dengan harapan kita boleh saling berbagi, kita boleh saling membantu, kita boleh saling menguatkan sebagai bentuk persekutuan yang penuh dengan kasih, yang nantinya bisa saling menopang, yang penuh dengan kasih. Namun pertanyaannya, kalau kita menelisik ke dalam diri kita, atau kita boleh memperhatikan persekutuan atau perkumpulan yang kita ikuti, apakah kita benar-benar sudah melihat bahwa benarlah dalam persekutuan yang kita ikuti, dalam persekutuan yang dimana kita turut di dalam perkumpulan itu, sudah hidup dalam rasa saling mengasihi antara satu dengan yang lainnya? Atau jangan-jangan perasaan saling mengasihi itu hanya tinggal perasaan saja, dalam prakteknya itu tidak pernah terjadi atau jarang terjadi. Coba kita perhatikan Amanginang, dalam persekutuan yang dimana kita turut ada di dalamnya. Dan coba sekarang tanyakan dalam diri kita, apakah kita sudah turut dalam bagian orang-orang dari perkumpulan itu yang mengusahakan hidup dalam persekutuan itu menjadi persekutuan yang benar-benar saling mengasihi? Apakah kita orang-orang yang mengusahakan agar persekutuan itu benar-benar hidup di dalam saling mengasihi? Atau justru sebaliknya, kita hidup dalam persekutuan itu justru merusak rencana untuk hidup saling mengasihi di dalam perkumpulan tersebut? Di mana posisi kita? Atau bagaimana dalam aktivitas kita, dalam keturutsertaan kita di dalam perkumpulan itu, andil apa yang sering kita lakukan? Membangunkah atau bahkan terkadang kita memutus perbuatan kasih yang sebenarnya itu menjadi cita-cita ketika didirikan dalam satu persekutuan itu? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam firman Tuhan saat ini mau mengingatkan kita bagaimana kita membangun persekutuan yang hidup di dalam, atau kita bangun persekutuan itu dalam hidup saling mengasihi. Karena memang mudah untuk mengatakannya, tetapi sangat sulit untuk melakukannya. Perasaan ingin melakukan itu mudah, tetapi untuk mempraktekkannya itu sangat sulit. Nah, dalam firman Tuhan saat ini yang menjadi khotbah bagi kita, setidaknya ada dua nasihat yang disampaikan kepada kita untuk hidup dalam membangun persekutuan yang saling mengasihi. Yang pertama, kita boleh melihat bahwa agar dapat membangun persekutuan yang saling mengasihi, kunci pertama yang harus kita lakukan adalah
hiduplah sehati dan sejiwa. Di bahasa Batakna didop saroha sauluan. Ini adalah kunci yang pertama agar kita dapat membangun dan hidup dalam persekutuan yang saling mengasihi, yakni sehati dan sejiwa. Mari kita baca ayat 32. Dikatakan tadi dalam khotbah kita pada saat ini, adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa. Bapak Ibu, persekutuan itu harus berangkat dari hati, ya. Karena hati ataupun jiwa manang roha adalah sentral di dalam kehidupan kita manusia. Dengan demikian, persekutuan yang kita bangun agar hidup saling mengasihi itu haruslah terlebih dahulu digerakkan oleh hati. Karena kalau tidak, perkumpulan ataupun persekutuan itu hanya sebentar saja. Hatilah yang menjadi titik berangkat penggerak kita untuk membangun persekutuan atau untuk hidup di dalam persekutuan. Persekutuan itu jangan dibangun di atas landasan yang didasarkan kepada materi ataupun uang. Karena ada saatnya kita punya uang, ada saatnya kita tidak punya uang. Karena uang ataupun materi itu hanya bersifat sementara. Dan kalau kepada itu kita gantungkan atau kita landaskan persekutuan ataupun perkumpulan kita, maka persoalan akan terus bertumbuh di dalam persekutuan atau perkumpulan itu. Itu makanya Mang Inang, kalau kita perhatikan, banyak di perkumpulan, baik di gereja, baik di marga, baik di parsahutaun, persekutuan, perkumpulan itu menghadapi badai yang besar, menghadapi persoalan yang serius, itu hanya karena persoalan uang, ya. Oleh karena itu, jangan pernah dilandaskan persekutuan atau perkumpulan, bahkan hubungan itu dengan dilandaskan kepada materi ataupun uang, karena sangat sulit. Makanya itu sebabnya kalau di dalam kehidupan remaja atau bahkan banyak dalam kehidupan rumah tangga, ya, yang sering mengatakan, ada perkataan yang mengatakan, ada uang abang sayang, tidak ada uang abang melayang, ya. Artinya itulah, jikalau kita punya uang, ya mungkin bisa itu berjalan dengan baik. Tetapi kalau kita tidak punya uang atau ada persoalan karena uang, maka bisa-bisa persekutuan dan perkumpulan itu akan berakhir. Nah, persekutuan perkumpulan agar bisa hidup di dalam hidup yang saling mengasihi, berangkatlah dari hati, digerakkan oleh hati. Begitu juga di dalam hidup yang saling berbagi ataupun saling memberi, itu harus berangkat dari hati. Kalau hati yang sudah menggerakkan kita untuk memberi sesuatu kepada yang lainnya, maka angka-angka ataupun bilangan tidak pernah akan dibatasi dan tidak pernah akan kita batasi, ya. Kalau sudah hati yang menggerakkan, molongahona tu rohaon, los dia pe tapasaha do, los dia pe talehot do. Nah, tapi kalau kita tidak digerakkan oleh hati atau dalam memberi kita karena terpaksa atau karena merasa tidak enak, kita pasti tahu bahwa pemberian itu tidak tulus dan itu pasti ada batasan yang kita lakukan. Karena namanya juga karena terpaksa, karena tidak enak. Atau emak, nasutabu nama, nasubujuaun nama, terpaksa dia memberikan kepada yang lainnya. Itu tidak tulus, itu tidak berangkat dari hati, dan itu selalu ada batasan dan nilainya. Ido ubahen, itu sebabnya dasar teologi pada kita untuk memberikan persembahan juga, itu diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7, berbunyi demikian Amang Inang, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Memberi harus digerakkan dari hati. Memberi harus berangkat dari hati. Bagaimana ia telah mengalami kebaikan Tuhan, bagaimana ia hatinya diisi oleh Tuhan, maka dia akan memberi yang terbaik untuk Tuhan.
Dan ini menjadi sebab saya sejak calon pendeta Amanginang tidak suka atau tidak setuju dengan apa yang dinamakan iuran tahunan di dalam gereja dalam pengertian luas ya. Dalam pengertian luas maksudnya saya berpikir persembahan itu ataupun untuk gereja itu diberikanlah sesuai dengan apa yang digerakkan oleh hatinya, diberikanlah dengan sukacita, bukan sesuatu yang sudah diaturkan, karena itu bisa menjadi paksaan. Itu sebabnya saya juga tidak suka kalau karena iuran, ya gereja tidak melayani orang-orang yang tidak mampu memberikan iurannya, ya. Oleh karena itu marilah berikan dengan sukacita, tergerak oleh hati kita dengan tulus, karena Tuhan menginginkan pemberian yang demikian. Bapak Ibu yang terkasih, sering sekali kita melihat juga dalam kehidupan kita, banyak orang membentuk suatu persekutuan dengan kata sehati. Molo di Hata Batak, saroha sauluan. Misalnya, untuk membentuk serikat tolong menolong, sering sekali diberi nama STM Saroha dengan harapan mereka sehati. Mereka boleh sehati, sejiwa ke depannya. Tapi, kalau kita lihat, justru sering dalam persekutuan itu, tidak ada rasa sehati, dan adong be saroha, tidak ada sauluan, tidak ada sejiwa. Banyak yang terkadang yang justru tidak punya hati. Akhirnya dalam persekutuan yang namanya sehati itu, anggotanya penuh dengan kehati-hatian, penuh dengan kecurigaan, penuh dengan ketakutan. Bukan lagi dari hati, tetapi menjadi ketakutan, akhirnya mereka hati-hati. Persekutuan yang sering kita bangun di dalam kehidupan ini, itu sering seperti gundukan pasir, yang walaupun berkumpul dan menumpuk dengan jumlah yang banyak, tetapi itu tidak pernah bersatu. Ya, itu sebabnya kalau kita melihat gundukan pasir, ketika hujan datang, pasir itu akan hancur, karena pasir itu akan terbawa arus hujan, karena tidak terikat antara satu dengan yang lainnya. Mereka berkumpul, mereka banyak dalam kuantitas, mereka ramai, tetapi tidak ada ikatan yang teguh. Ya, inilah yang sering sekali terjadi. Bagaimana, Amanginang? Ada tidak persekutuan kita yang seperti itu? Mari kita perhatikan dalam keluarga kita. Ya, kita banyak, kita ramai, tetapi kita sering sekali tidak satu hati. Ya, di parsahutan, di parmargan, atau bahkan dalam gereja. Ya, sering sekali kita tidak menunjukkan ke satu hatian. Namanya aja satabi Amanginang dongas sabutuha alai sude akajolmana na di bagasnai holam manarihon butuhana sabbing. Satabi Amanginang dah, ya, tidak ada lagi satu hati, satu pikiran, satu jiwa, ya. Bisa sama seperti mungkin di gereja, ketika dikatakan dalam jumlah yang banyak jemaatnya, mari berdiri, semua berdiri. Mari duduk, semua duduk. Tetapi apakah mereka semua yang duduk sama berdiri itu sama satu hati? Belum tentu. Itu sebabnya juga sering sekali persoalan terjadi di dalam gereja. Oleh karena itu Amanginang, sehati dan sejiwa itu akan tampak dalam hidup yang saling menopang, saling menguatkan, saling menyejukkan, dan saling mendoakan. Kalau tidak, perkumpulan ataupun persekutuan itu menjadi tempat untuk saling mencurigai, saling mencemburui, saling memarahi, dan saling memusuhi. Itulah kunci pertama agar kita mampu membangun persekutuan di dalam hidup yang saling mengasihi. Lalu yang kedua, agar kita mampu hidup di dalam persekutuan yang saling mengasihi, adanya hidup berbagi, ya. Mengapa jemaat mula-mula itu bisa bertahan di dalam situasi sulit yang mereka hadapi? Mengapa mereka di tengah-tengah kesesakan boleh membangun persekutuan yang penuh dengan kasih? Mereka di tengah-tengah pergumulan yang begitu berat, mereka boleh hidup sehati dan sejiwa, karena mereka jemaat mula-mula itu bisa saling berbagi. Bagaimana caranya? Mengapa mereka boleh seperti itu? Jawabnya ada di ayat 32b dalam khotbah kita pada saat ini. Dikatakan, tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya itu adalah miliknya sendiri.
tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dirajumi na adong diibanay, holallahu dinikmati ibana sabing, alay dirajumi na adong diibanay, bagian ni aka dongan na. Ini yang harus kita pegang amang inang. Rezeki yang kita dapatkan itu tidak semata-mata menjadi kepunyaan kita, tetapi rezeki ataupun kepunyaan kita itu juga bahagian dari orang yang lainnya. Inilah yang ditunjukkan dalam khotbah kita, atau kalau kita baca dari ayat yang ke-33 sampai ke-37, inilah yang mau ditekankan. Hidup saling berbagi yang ditunjukkan oleh jemaat Kristen mula-mula itu, yang juga ditunjukkan dalam satu pribadi Yusuf yang disebut di dalam ayat 35, 36, 37 yang disebut Barnabas, ya. Artinya kita boleh hidup dalam satu persekutuan yang saling mengasihi jikalau kita mau saling berbagi. Yang ada padanya tidak dikatakan bahwa itu hanya miliknya sendiri, tetapi itu adalah milik bersama. Dan bagaimana agar bisa sampai kepada hal itu, hal saling memberi, itu adalah hasil dari kunci yang pertama tadi, yaitu hidup sehati dan sejiwa, ya. Kalau hati orang sudah terbuka, maka tangannya akan terbuka untuk memberikan kepada yang lainnya, untuk saling berbagi. Tapi kalau hati itu tertutup, hati itu tidak terbuka, maka akan sangat sulit untuk memberikan kepada yang lainnya. Karena itu, amang inang, remaja dan naposo bulung, jika kita ingin hidup dalam persekutuan yang saling mengasihi, maka kita harus sampai ke hal seperti apa yang diajarkan dalam firman Tuhan saat ini, yakni memikirkan apa yang dirasakan dan dialami oleh orang lain, serta terpanggil untuk menolong ataupun membantunya. Inilah yang dinamakan hidup bersimpati dan berempati. Nah, sekarang kembali amang inang, kita perhatikan dalam kehidupan kita, pasti sudah jarang ya kita temukan hal yang seperti ini yang ada dalam satu perkumpulan ataupun dalam persekutuan. Hidup saling berbagi, ya, hidup saling memikirkan yang lainnya, ya. Justru kita terjebak di dalam ego diri kita sendiri. Ya, ini kita terlihat dalam satu perkumpulan, dalam satu persekutuan, jika terjadi satu pertemuan ataupun diskusi, banyak dari yang kita yang berkata, tidak, harus seperti ini, ikosong rodo, ikosong kata kodo. Banyak juga yang dalam perkumpulan itu takut membicarakannya karena takut yang ini tersinggung, takut ini marah. Anong gabi disugui au dok mak songonai dok ni manai. Ya, ini yang sering terjadi. Atau mungkin ketika hasil dari satu diskusi, hasil dari satu pertemuan, ketika terjadi kekurangan, mulailah saling menyalahkan. Sudah kubilang pun tidak seperti itu, tapi kalian juhul, nggak kalian ikuti aku, ikutilah kataku. Nah, padahal dalam persekutuan itu tidak ada lagi aku, tidak ada lagi kau, tetapi yang ada hanyalah kita. Ya, ini yang harus kita pelajari, ini yang harus kita perbaiki. Dan inilah yang membuat kita kehilangan makna dari persekutuan itu, karena tidak tampak lagi hidup yang sehati sejiwa, tetapi semauku, ya, semaumu, semaunya, sehingga ya sangat sulit untuk membangun persekutuan yang penuh dengan kasih. Sama seperti lagi tadi, bukan lagi di dalam persekutuan itu ada teman sehati, tetapi sudah banyak menjadi teman yang perlu dihati-hatikan, ya, yang perlu dihati-hatikan. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, dua hal inilah yang menjadi kunci keberhasilan jemaat mula-mula di dalam menghadapi berbagai cobaan dan rintangan, di dalam mengikuti Tuhan, dalam mengaku percayanya kepada Tuhan. Mereka mampu meskipun sulit, yaitu mereka boleh karena sehati sejiwa dan saling berbagi. Persekutuan yang saling mengasihi menjadikan mereka kuat dan teguh, bahkan tidak kekurangan meskipun situasi sulit menghampiri kehidupan mereka. Dan itulah yang menjadi kesaksian bagi orang-orang lainnya di sekitar mereka.
sehingga mereka tertarik untuk mendengar dan bergabung dan percaya kepada Kristus dan mau menjadi pengikut Kristus, sumber kasih tersebut. Mereka menjadi kesukaan orang-orang yang ada di sekitar mereka karena mereka menjadi berkat untuk sesamanya. Dan itulah hakikat kita sebagai orang Kristen, menjadi berkat kepada yang lainnya. Kalau di Matius 5 ayat 13 ayat 14, kamu adalah garam dan terang dunia. Bagaimana kita agar bisa menjadi berkat kepada yang lainnya. Tetapi jikalau kita tidak menjadi berkat kepada yang lainnya, kita ini disamakan seperti garam yang tawar, ya. Garam yang tidak ada gunanya selain dibuang dan diinjak-injak oleh orang lainnya. Karena itu, Bapak Ibu Amanginang, remaja dan Aposo Bulung serta anak-anak sekolah minggu, mari kita periksa kembali apakah kita sudah menjadi garam dan terang dunia bagi di sekitar kita, bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, atau apakah persekutuan perkumpulan kita merupakan persekutuan perkumpulan yang menjadi garam dan terang kepada yang lainnya? Apakah persekutuan kita merupakan persekutuan yang mau menjadi berkat kepada sesamanya? Apakah kita, diri kita, keluarga kita mau menjadi berkat kepada yang lainnya? Kalau tidak, bertobatlah, berubahlah, jadilah orang-orang yang bersekutu dengan hidup sehati, sejiwa, dan saling berbagi, dan yakinilah Tuhan akan memberkati kita. Diberkati kita semua, diberikan kesehatan, sukacita, dan damai sejahtera. Tuhan memberkati. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada saat ini, yang mengingatkan kami Tuhan agar hidup sehati sejiwa dan saling berbagi sebagai bukti kami hidup di dalam persekutuan yang saling mengasihi. Namun Tuhan, sering sekali kami tidak melakukan seperti itu. Kami terjebak hanya untuk mementingkan diri sendiri, mementingkan ego kami, dan menikmati apa yang ada pada kami sendiri, tidak memikirkan yang lainnya. Sehingga kami ini menjadi renta, sehingga kami ini tidak memiliki ikatan yang teguh antara satu dengan yang lainnya, dan ketika persoalan menghampiri kami jatuh. Oleh karena itu Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kami, kiranya itu boleh kami hidupi di dalam perjalanan hidup kami boleh menjadi berkat karena Tuhan telah memberikan berkat kepada kami boleh menjadi garam dan terang di dunia ini. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, biarlah itu berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam kehidupan kami. Berkati jemaat-Mu yang pada saat ini mengikuti ibadah di dalam kegiatan ibadah virtual ini di rumah masing-masing ataupun di tempat di mana mereka melakukan pekerjaan dan aktivitasnya. Tuhan yang memberkati Tuhan, sehingga mereka beroleh sukacita yang daripada Tuhan. Berikan kesehatan, umur yang panjang, sukacita, rezeki yang berlimpah, jauhkan dari mara bahaya dan juga penyakit. Dan biarlah setiap apa yang boleh dirindukan, apa yang boleh dicita-citakan, Tuhan memberkatinya, sehingga itu boleh menjadi kemuliaan untuk nama Tuhan. Berkati Tuhan setiap jemaat-Mu yang sakit, jemaat-Mu yang sedang bergumul di dalam kesehatan, yang terus mendapatkan perawatan, Tuhan jamah sehingga mereka mendapatkan kesembuhan. Berkati asupan makanan dan minuman, juga obat yang disuntikan, yang dioleskan ataupun yang dimakan, menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memberikan kesembuhan kepada teman-teman kami. Bagi setiap yang bergumul ya Tuhan, ya karena begitu banyak persoalan yang menghampiri dalam kehidupan mereka, terlebih juga musibah dan bencana, seperti teman-teman kami yang menghadapi bencana di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Kiranya Tuhan yang menguatkan, yang menopang mereka, yang memberikan kepada mereka berkat melalui orang-orang yang Tuhan gerakkan, sehingga mereka dapat menjalani kehidupan dengan penuh semangat dan penuh dengan sukacita. Kalau ada jemaat-Mu ya Tuhan yang sedang berduka cita, Tuhan hiburkan hati mereka, sehingga mereka kembali bersemangat untuk menjalani kehidupan ke depannya. Biarlah Tuhan, seluruh jemaat-Mu dari anak yang baru lahir sampai kepada orang tua kami yang telah lanjut usia, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, kehendak Tuhan yang jadi. Demikian juga gereja-Mu tetap berkati, sehingga gereja-Mu dan para pelayan
boleh melakukan pelayanan gerejamu menjadi saluran sukacita dan saluran berkat kepada seluruhnya jemaatmu dan juga kepada yang ada di sekitarnya. Ampunkan kami dari dosa, sehingga kami layak disebut sebagai anak-anak Tuhan, penerima berkat dan penyalur berkat kepada yang lainnya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 802, ayat 1 dan ayat 2 sambil mengumpulkan persembahan. Paketikim saunaring dapotun matuhani unang godang sidalian ingon cepek ngulungi nungarade hasonangan di surgoi unang adongang gosada naso parjam berdisi suan maholong niroha di rumah tuhatai las maroham di kotilon jalo mabalos ni nungarade hasonangan di surgoi unang adongang gosada naso parjam berdisi. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan kita.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Shalom. Selamat hari Minggu buat kita seluruhnya. Amang, Inang, remaja Naposo Bulung dan anak-anak kami sekolah minggu, semoga sepanjang minggu ini kita tetap di dalam penyertaan Tuhan, kita dijagai, disertai dan diberkati. Terlebih dilimpahkan kesehatan, sukacita, umur yang panjang dan juga rezeki yang berlimpah. Tuhan menjagai kita semua. Horas.